Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta kajian Sekolah Bahasa Arab dimanapun berada, kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini dalam rangka melanjutkan kajian ya, ngaji lah ya, ngaji ilmu nahu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dinilai ibadah ya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kemudahan dalam proses belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, belajar sorofnya kapan, Pak Ustadz? Ada rencana seperti ini, Pak. Jadi sorofnya, jadi supaya fokus ya, karena sebelumnya sudah kita coba juga empat kali pertemuan nahu, kemudian 4 kali pertemuan sorof. Nah ternyata dulu itu sempat nggak fokus jadinya gitu. Nah saya berencana, jadi kita 3 bulan ini nahu dulu aja. Nah, sorofnya nanti 3 bulan kedua gitu. Gimana menurut Bapak Ibu? Sorof itu belajar apa, Pak Ustadz? Sorof itu lebih ke cara untuk mengubah kata ke bentuk yang lain, Pak. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa Indonesia, bagaimana cara kita mengubah makan menjadi dimakan misalnya. Atau mengubah makan menjadi telah dimakan atau sedang dimakan. Jadi ilmu sorof itu ilmu tentang perubahan kata atau bagaimana cara memberikan imbuhan terhadap sebuah kata dalam bahasa Arab. Nah itu. Jadi lebih ke sana Pak kalau ilmu sorof. Kalau ilmu nahu itu ilmu tentang perubahan bentuk akhir kata ketika posisinya berubah. Nah, jadi saya berpikirnya kalau kita fokus nahu dulu, nanti kalau ada muatan-muatan sorofnya, saya jelaskan selintas ya. Tapi kalau sorof secara khususnya, nanti kita bahas di 3 bulan kedua. Nah itu rencananya seperti itu Pak. Kira-kira. Baik Pak Ustadz, kita ikut aja. Nah, oke, insya Allah nggak ini kok, nggak bakalan mempengaruhi pemahaman terhadap ilmu nahu gitu. Nah, karena ilmu nahu dan sorof ini ada ininya sih, ada pemisahnya gitu. Oke. Jadi pada malam hari ini kita masih ilmu nahu, ya. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita awali pertemuan ini dengan bertawassul, membaca Al-Fatihah untuk segenap guru dan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Oke, baik Bapak Ibu. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mulai masuk kepada pembahasan pembahagian isim ya. Nah, jadi isim ini adalah jenis pertama dari pembahagian kalimat. Ya, kalimat itu ada 3, ada isim, ada fiil, ada haraf. Nah, isim adalah jenis yang pertama. Nah, terkait dengan isim kita sudah membahas yang pertama pengertiannya. Ya. Kemudian yang kedua ciri-cirinya. Nah, berapa ciri-cirinya Bapak Ibu? Masih ingat? 8. Nah, ada 8 ya. Ada khofat, tanwin, alif lam, huruf jer, huruf qasam, huruf nida, idhofah, dan isnad dan ilai. Nah, itu ciri-ciri isim. Nah, minggu lalu kita bahas tentang pembahagian isim. Ya, pembahagian isim. Nah, ini sangat penting. Ya, terkait dengan pembahagian isim ini, ya, ini akan selalu terpakai dalam semua atau dalam setiap kali pertemuan. Tidak akan mungkin nanti kita akan lepas dari pembahagian isim ini. Nah, isim secara umum itu ada 2. Ada yang disebut dengan isim mu'rab, kemudian ada yang disebut dengan isim mabni. Nah, apa bedanya kalau isim mu'rab dia mengalami perubahan akhir, sementara kalau isim mabni dia tetap dalam semua kondisi. Ya, sekalipun posisinya berubah, harkat akhirnya tetap. Nah, itu disebut dengan isim mabni. Sementara kalau mu'rab ketika posisinya berubah, maka harkat akhirnya juga berubah. Nah, itu contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, lafaz Muhammad pada contoh ini. Ja'a Muhammadun, ra'a Bakrun Muhammadan, marra Bakrun bi Muhammadin. Ya. Nah, di sini Muhammadunnya berubah semua. Muhammadun pada contoh pertama, kenapa Muhammadun? Karena posisinya sebagai fa'il. Nah, fa'il itu hukumnya harus rofa nanti ya. Hukumnya harus rofa. Nah, kebetulan karena Muhammad ini isim mufrad, maka tanda rofaknya adalah Doma. Oke, itu makanya dibaca ja'a Muhammadun. Nah, kemudian ra'a Bakrun Muhammadan ya, Muhammadannya berubah menjadi fathah. Kenapa berubah? Ya karena posisinya juga berubah. Nah, pada contoh kedua ini Muhammadan posisinya sebagai maf'ul bih namanya. Sehingga bacaannya dihukumi namanya nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Nah, kemudian marra Bakrun bi Muhammadin. Nah, Muhammadin dibaca kasratain. Nah, kenapa berubah lagi? Ya karena posisinya juga berubah. Dia diawali oleh huruf jer yang mana tugasnya adalah menjarkan isim setelahnya. Nah, perubahan dari Muhammadun menjadi Muhammadan, kemudian Muhammadan menjadi Muhammadin. Nah, ini disebut dengan i'rab. Nah, apa namanya, Bapak Ibu? I'rab. I'rab itu perubahan ya. Nah, itu i'rab. Nah, isim yang mengalami i'rab itu namanya mu'rab. Nah, bisa dibedakan? Kalau i'rab itu adalah perubahannya. Ya. Tapi kalau isim yang mengalami i'rab itu disebut dengan isim mu'rab. Nah, itu bedanya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, berdasarkan contoh ini, maka i'rab isim mu'rab itu ada 3. Ada 3. Nah, i'rab dari isim mu'rab itu ada 3. Nah, dalam bahasa kita i'rab itu kita istilahkan dengan hukum, Bapak Ibu. Ya. Kalau di pesantren istilah rafa, nasab, jar ini itu diistilahkan dengan i'rab. Nah, tapi dalam kajian kita ke depannya kita bahasakan dengan hukum. Ya. Kalau saya nyebut hukum berarti itu i'rab maksudnya. Nah, i'rab atau hukum isim mu'rab itu secara umum ada 3.
ada rofa namanya, ada nasab, kemudian ada jar atau khafat. Nah, bagaimana cara mendefinisikan masing-masingnya? Nah, ini yang kadang sulit kalau di pesantren, ini sangat lama memberikan pemahamannya. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada istilahnya. Rofa, nasab, khafat ini nggak ada bandingannya dengan bahasa Indonesia, nggak ada. Nah, itu makanya bagi yang pertama kali belajar agak sulit memahami apa itu rofa, apa itu nasab, dan apa itu jar. Nah, di kita ya, rofa, nasab, jar ini kita definisikan sebagai kondisi. Ya. Nah, misalnya rofa. Rofa ini adalah sebuah kondisi di mana isim itu berposisi sebagai fa'il, mubtada, dan khobar. Nah, jadi kalau posisinya fa'il atau mubtada atau khobar, maka nama i'rabnya atau nama hukumnya disebut dengan rofa. Kemudian kalau nasab, ya, kondisi ketika isim berposisi sebagai maf'ul bih. Nah, jadi kalau isim berposisi sebagai maf'ul bih, maka hukumnya kita sebut dengan nasab. Ya, kita sebut dengan nasab. Nah, terakhir jar atau khafat, yaitu kondisi di mana sebuah isim itu berposisi sebagai mudhafun ilai atau majrur, ya, majrur dengan huruf jar atau huruf qasam. Nah, jadi kalau isim menjadi mudhafun ilai, hukumnya jar. Hukum misalnya isim didahului oleh huruf jar, berarti hukumnya disebut dengan jar atau khafat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi rofa, nasab, jar itu adalah nama hukum kata atau i'rab, ya, kalau bahasa pesantrennya. I'rab. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pembagian isim mu'rab. Nah, isim mu'rab itu ada 10 nanti ya, Bapak Ibu. Ya, ada 10, sementara kalau isim mabni itu ada 7. Nah, semuanya nanti akan kita selesaikan ini, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan dalam memahaminya. Amin. Oke. Nah, yang sudah kita bahas dari 10 pembahagian isim mu'rab itu baru 1, Bapak Ibu. Ya, yaitu isim mufrad. Nah, baru isim mufrad yang kita bahas ya. Yang mana isim mufrad itu adalah isim yang mengandung makna satu atau makna tunggal. Nah, jadi kalau ada kata-kata isim, kata benda yang dia mengandung makna satu, maka dia disebut dengan isim mufrad. Ya, apa namanya? Isim mufrad. Nah, misalnya baitun. Nah, artinya sebuah rumah. Jawalun, sebuah HP. Hasubun, sebuah komputer, ya. Kemudian Muhammadun, nah, seorang Muhammad. Oke. Nah, karena isim mufrad ini tergolong sebagai mu'rab, artinya isim yang mengalami perubahan akhir, maka dia punya rumus i'rab namanya, atau rumus perubahan. Nah, apa rumusnya? Ketika rofa itu harkatnya dengan dhammah. Ketika nasab dengan fathah, kemudian ketika jar itu dengan kasrah. Nah, kasrah ya. Nah, itu rumusnya. Nah, sudah hafal Bapak Ibu ya? Ketika rofa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah. Nah, selalu seperti itu ya. Selalu seperti itu. Nah, kemudian untuk analisis ya, kita sudah mulai juga minggu lalu. Untuk menganalisis isim dan fiil, kita menggunakan namanya konsep PHTA ya. PHTA, yaitu singkatan P-nya adalah posisi, H-nya hukum, T-nya tanda, dan A-nya adalah alasan. Jadi semua isim nanti, apapun jenisnya, baik mu'rab ataupun mabni, itu bisa kita analisis dengan PHTA, Bapak Ibu.
Nah, begitu juga dengan fiil. Nah, fiil juga dengan PHTA. Nah, sementara kalau kalimat huruf apapun itu, baik huruf jar, huruf qasam, huruf nida, huruf ataf, huruf nasab, huruf jazam, dan lain sebagainya, itu cara menganalisisnya dengan menggunakan JFH namanya. Ya, apa singkatan JFH? J-nya jenis, F-nya fungsi, kemudian H-nya adalah hukum. Nah, ini ya. Jadi ingat Bapak Ibu, setiap kata itu pasti bisa dianalisis dalam bahasa Arab. Ya, bahkan satu huruf pun bisa dianalisis. Nah, semakin kita belajar, maka semuanya akan bisa kita PHTA-kan dan JFH-kan. Nah, jadi kemarin itu ada tugas ya Bapak Ibu. Sebagian ada yang ngirim. Nah, sekarang kita coba. Iya, nggak apa-apa Bu. Kita coba. Kita coba di sini aja ya. Kita keroyok aja nih. Nah, kalimat ini ya. Daraba Aliyun bakron bimid robin fisuqi. Nah, PHTA untuk isim dan fiil, kemudian JFH. Oke. Nah, kita mulai dari kalimat daraba ini sebenarnya fiil ya, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk fiil itu kalau ada yang mengosongkan, nah itu nggak masalah. Karena kita belum belajar fiil ya. Nah, daraba ini kalau dianalisis, nah ini caranya seperti ini. Daraba posisinya sebagai fiil. Ya, dia fiil madhi nanti. Kita akan bahas nanti. Kemudian hukumnya, nah fiil madhi ini hukumnya selalu mabni, Bapak Ibu. Ya, hukumnya mabni. Nah, tanda mabninya tergantung nanti harkat akhirnya apa. Karena di sini dia tidak bersambung dengan dhamir atau dengan kalimat lain, maka dia namanya mabni fathah. Ya. Kenapa mabni fathah? Ya karena dia fiil madhi yang tidak berhubungan atau yang tidak bersambung dengan sesuatu. Nah, itu bahasanya. Ya. Karena dia fiil madhi yang tidak bersambung dengan sesuatu. Maksud sesuatu ini adalah dhamir ya, tidak bersambung dengan dhamir. Oke, nah daraba di sini adalah fiil. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Aliyun. Kira-kira aliyun sebagai apa? Kalau ada fiil, maka yang harus kita cari apa? Fa'il. Fa'il. Oke, kira-kira mana fa'il dari daraba? Aliyun. Aliyun. Oke, berarti aliyun pakai PHTA atau JFH, Bapak Ibu? PHTA. PHTA. Kenapa PHTA? Karena isim. Karena dia isim. Apa tanda isim aliyun? Tandanya tanwin. Tanwin. Oke, apa ada yang lain? Nah, isim mufrad apakah tanda isim? Isnad ilaih. Nah, isnad ilaih itu adalah setiap kata yang berposisi sebagai mubtada dan fa'il. Nah, setiap fa'il pasti isim. Setiap mubtada pasti isim. Oke. Nah, berarti aliyun posisinya sebagai fa'il. Oke, hukumnya, Bu. Hukumnya Ingat, fa'il hukumnya apa? Rofa. Tanda rofa'nya Domatain. Dhammah. Nah, cukup dhammah, Pak. Oh, cukup domah ya. Ya, dhammatain. Nah, itu cukup kita sebut dhammah saja. Oke. Nah, kenapa dhammah tanda rofa'nya? Karena isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad, ya. Isim mufrad ketika rofa itu tanda rofa'nya dhammah. Nah, nyambung kan sama yang di bawah tadi? Nyambung. Nah, nyambung dengan ini, Pak. Ketika rofa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah. Oke. 1.
Nah, sekarang bakron. Ya, bakron. Nah, di sini doroba kira-kira fiilnya muta'addi atau lazim, Bapak Ibu? Muta'addi. Muta'addi. Kenapa muta'addi? Karena memerlukan objek. Oke, karena dia butuh kepada maf'ul bih atau objek. Oke, dari mana kita tahu doroba ini butuh objek? Karena sebagian badan. Nah, karena dia merupakan perbuatan atau fiil yang dilakukan hanya oleh satu anggota badan ya, yang dominan hanya satu, yaitu tangan biasanya. Kalau memukul itu tangan ya Pak ya. Ya. Nah, itu makanya doroba faedahnya adalah muta'addi. Oke, artinya dia butuh kepada objek. Nah, di sini yang jadi objeknya adalah bakron ya. Oke, berarti bakron posisinya maf'ul bih, hukumnya nasab. Oke, nasab. Tanda nasabnya kira-kira apa? Bakron. Fathah. Oke, fathah. Alasannya apa, Bapak Ibu? Isim mufrad. Tetap ya, tetap isim mufrad. Oke, isim mufrad. Oke, isim mufrad ketika nasab itu dengan fathah. Oke, benar. Nah, sekarang bimyuk robin. Ya, Ali memukul Bakar dengan menggunakan palu misalnya midrob ya. B. Kira-kira B di sini pakai PHTA atau JFH, Bapak Ibu? JFH. Nah, JFH. Ini dua kata ya. Yang sebagian yang ngirim tugas ngiranya B midrob ini satu kata. Ini dua kata sebenarnya. B satu, kemudian midrob satu. Nah, berarti B harus kita analisis secara mandiri. Nah, pakai JFH. Oke. B, kira-kira jenisnya apa? B. Huruf jar. Nah, jenisnya adalah huruf jar. Fungsinya, Bapak Ibu, apa fungsi huruf jar? Menjarkan huruf setelahnya. Oke, menjarkan huruf setelahnya. Masih ingat ada berapa huruf jar? 20. Nah, ada 20 ya. Hafal Pak Basarun? Nggak hafal belum Pak Ustaz. Belum ya. Kalau dilaguin apa Ustaz? Dilaguin bisa Bu ya? Belum hafal. Ya mungkin belum semuanya yang lagunya hafal ya. Ada nada khususnya Pak. Bu Maryam ini paling hafal ini. Duh, mantap. Dicobain dulu Pak. Cobain Bu. Bareng-bareng aja. Suaranya lagi sember Ustaz. Oke. Supaya semuanya dapat saya tuliskan ya. Nah, nadanya seperti ini. Maka huruf al-jarri wahyamin ila terus ya. Hatta khala azab fi anal. Kemudian mud ya. Mud. Mundu. Rupa. Li. Kai. Aiwa. Kata. Kabi. Kabi. Mud mudurub balamu kaiwa. Wawun wata ya. Ini. Ya. Wawun wata. Oke. Kalau nulisin ini haka huruf al-jar wahyamin ila hatta khala ada hasyafi'an. Khala ada hasya. Ya, hasyafi'an ala mud mundurub balamu kaiwawun wata. Terus sambungannya Pak Ustaz lupa. bukan ini kalau nggak dinadain Pak. Mud mundurub balamu kaiwawun wata wal kafu wal ba wa la'alla Mata. La'alla wa mata. Nah, gini. Jadi nadanya gini Pak Basarun ya. Ya. Nah, ini sama urutannya sama dengan yang kita sebutkan ini.
Nah, haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala ada hasyafi'an ala munzu rubbal lamu kai wawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Nah, gitu. Aduh, susah Ustaz. Awalnya yang lain juga susah, Pak. Tapi dengan ini adalah sambungan sebenarnya. Kita gabungin huruf-huruf yang kemarin. Nah, tapi kita kasih nada atau syair ya. Nah, ini ada di kitab Alfiyah sebenarnya. Alfiyah Ibnu Malik ya. Oke, kita baca bersama Bapak Ibu. Aka hurufal jarri wahya min ila hatta khala daha syafi'an ala munzu rubbal lamu kai wawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Nanti dibiasakan ya. Saya ulang sendiri. Haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala ada hasyafi'an ala munzu rubbal lamu kai wawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Nah, gitu Pak. Nah, jadi ketahuilah huruf jar itu adalah min, ila, hatta, khala, ada, hasya, fi, an, ala, mudh, mundu, rubba, li, kai, wata, ka, bi, la'alla, mata. Nah, jadi yang 20 ini tersimpan dalam 2 bait ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen mudah ngafalnya, bisa dengan ini. Ya. Diharokatkan Pak Ustaz. Iya, baik Pak. Hurufal jarrawah yamin ila Itu Kak. Ada. Ya. Apa namanya? Itu. Apa namanya? Ketoprak. Syafi'an ala munzu rubba. Aka hurufal jarrawah yamin ila. Ya. Hatta khala adanya ainnya kenapa dipanjangin Pak Ustaz? Kan pendek itu ainnya. Nah, kalau kita pakai syair, pakai nada, boleh, itu ya? kita mengenyampingkan itu Pak. Oh begitu. Karena ini bukan Al-Quran. Oke. Kalau Memudahkan Al-Quran, menghafal ya Ustaz ya. ini tujuannya hanya untuk memudahkan hafalan. Kecuali kalau kita baca Quran. Kalau baca Quran, nadanya harus menyesuaikan tajwid. Jangan sampai kita nyari nada, mempermudah hafalan, tapi tajwidnya rusak. Nah, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau dalam hal ini nggak masalah, Pak. Baik. Ini kan nggak Quran, dan kita nggak dosa ya. Nah, ini tulisannya, Pak. Oke, sekali lagi, terakhir sebelum kita lanjut. Haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala ada syafi'an ala munzu rubbal lamu kai wawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Bisa Pak. Nah, gitu. Bisa Pak ya? Nah, nanti diulang sendiri. Sebelum tidur nanti diulang sendiri, Pak. Oke, nah itu ini semuanya adalah huruf jar ya. Berarti B masuk huruf jar? Masuk ya. Nah, ini dia. Wal ba. Nah, ba di sini. Oke. Mana tadi? Nih. B huruf jar. Fungsinya menjarkan huruf setelahnya. Hukumnya adalah kasrah. B. Nah, mabni kasrah. Ingat, kalau haraf semuanya mabni. Oh iya, mabni. Cara memberikan hukumnya kasih garis, kemudian tulis harkatnya sesuai dengan baris akhirnya. Nah, itu caranya, Pak. Ya, kita kasih garis. Nah, ini cara membedakannya dengan yang mu'rab.
Kalau mu'rab kan kasroh kita tulis kan? Iya, Nah, ini contohnya kasroh. Mana tadi? Nah, belum ya. belum ada. Nah, kadang di sini kan kasroh ya. Iya. Nah, kalau kasroh itu mu'rab, itu tandanya mu'rab. Mm-mm. Tapi kalau kasroh yang mabni, caranya kasih garis dulu, kemudian nanti kasih harkat sesuai dengan harkat hurufnya. Kalau hurufnya harkatnya kasroh, berarti kasih garis, kemudian kasih kasroh di bawah garis. Nah, ini kenapa di atas nih? Nah, ini kebetulan fontnya seperti ini, Pak. Jadi kasrohnya nggak bisa di bawah, nggak kelihatan di bawahnya. Iya, iya, iya. Nah, oke. Nanti kalau tulisan manual, kasrohnya bikin di bawah garis. Mm-mm. Oke. Nah, bimid drobin. Berarti B sudah ya? Sudah. B. Nah, sekarang mid drop. Kira-kira posisinya sebagai apa? Sebagai apa? Mid drop. Sebagai Terus. keterangan. Kata sesudah huruf jar. Berarti Majrur. majrur Majrur. dengan Bi. B. Majrur dengan Nah, jadi setiap kata sesudah huruf jar itu selalu posisinya namanya majrur dengan majrur apa? dengan Boleh huruf dengan V, dengan B, dengan ruba, dan dengan yang lain. Ya, oke. Terus hukumnya, Pak? Kira-kira hukumnya apa ini? Hukumnya adalah jar. Rafa, nasab, atau jar? Midrobin. Midrobin. Midrobin Asro. Iya, benar. Jar. jar ya. Oh Iya, iya. benar, jar. Kapan isim dibaca jar? Ketika dijarkan Dijarkan. oleh huruf jar atau qasam atau menjadi mudhafun ilaih. Iya. Oke. Nah, sekarang tanda jarnya, Pak. Apa tanda jarnya? Kasrah ya. Kenapa kasrah, Bu? Karena isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Oke, sekarang fi. Kira-kira pakai PHTA atau JFH, Bapak Ibu? JFH. Nah, JFH lagi ya. Oke, fi berarti dia posisinya jenisnya adalah sebagai Huruf jar. huruf jar. Fungsinya Menjarkan. Menjarkan huruf. sama ya, menjarkan bukan huruf ini, menjarkan isim ya. Isim. Nah, menjarkan isim setelahnya. Nah, tandanya kalau fi apa? Fi. Mabni apa dia, Pak? Mabni. Nah, mabninya itu sesuai dengan baris akhir. Mabni Mabni sukun. sukun. Mabni sukun. Mabni sukun. Oke, mabni Sukun. sukun. Oke, fi. Nah, sekarang terakhir as-suqi. Kira-kira sebagai apa posisinya as-suqi? Sebagai majrur dengan fi. Majrur dengan fi ya. Oke, tanda hukumnya as-suqi. Jar. Oke, hukumnya jar. Tanda jarnya, Pak? Kasrah. Kasroh. Tanda alasannya kenapa kasroh? IM. Karena dia isim Isim mufrad. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah ya. Semua kata bisa kita analisis dengan PHTA dan JFH. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ragu, silakan ditanyakan dulu. Jelas, Pak Ustadz. Jelas, Pak ya? Jelas. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain. Jelas kalau masih dalam awal-awal mungkin. Di awal-awal jelas, Bu ya. Udah bubar lupa lagi. Oke. Nah, insya Allah setelah ini nggak lupa lagi, Bu. Soalnya ini mudah dan kita mengutamakan pemahaman sekarang, bukan bukan banyaknya materi ya. Mudah-mudahan dengan prinsip seperti ini kita bisa lebih lebih banyak pahamnya ya. Oke. Nah, kita sudah selesai membahas jenis pertama dari isim mu'rab, yaitu isim mufrad. Ya. Yang mana rumusnya ketika rafa dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, Bapak Ibu. Yang disebut dengan isim musanna. Isim musanna. Atau bisa juga disebut dengan isim tasniyah ya. Tasniyah. Nah, kalau isim mufrad
itu kata tunggal bahasa kitanya. Nah, kalau musanna ini bahasa kitanya kata yang mengandung makna dua. Mengandung makna dua. Nah, makna dua itu tasniyah namanya. Ya, isim musanna atau tasniyah. Nah, kalau di sini kan kalau isim mufrad, isim yang mengandung makna satu atau tunggal. Ya. Kalau isim tasniyah yaitu isim yang mengandung makna dua dengan, nah di sini ada rumusnya Bapak Ibu, menambahkan alif dan nun di akhir isim mufrad. Nah itu yang disebut dengan isim tasniyah. Isim yang mengandung makna dua. Nah, jadi kalau isim tasniyah ini selalu maknanya dua nanti. Dua sepatu, dua rumah, dua komputer, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Cara menulisnya, yaitu dengan menambahkan alif dan nun kasroh. Ingat, nunnya kasroh ya. Alif dan nun kasroh di akhir isim mufrad. Nah, itulah yang disebut dengan isim tasniyah atau isim musanna. Contoh, di atas kita sudah nyebut satu rumah ya. Kalau satu rumah bahasa Arabnya baitun. Kalau dua rumah itu cukup dengan kita tambahkan alif dan nun kasroh. Nah, jadi kalau dua rumah baitani. Nah, ini artinya dua rumah. Oke, kemudian 2 HP. Kalau yang di atas jawalun. Jawalaini. Nah, berarti ini jawalani. Nah, jawalani ya. Apa arti jawalani? 2 rumah. 2 HP. 2 HP. Nah, 2 HP ya. Kalau satu pintu, babun. Kalau 2 pintu, babani. Ya, babani. Nah, ini sudah tasniyah namanya. Ya, sudah isim tasniyah. 2. Kalau 1 rial, Pak Ustaz, 1 rial? Nah, kalau 1 rial, rialun. Nah, rialun. Kalau 2 rial, nah, rialani. Tinggal ditambahkan alif dan nun kasroh di akhirnya, Pak. Nah, selalu seperti itu. Orang Arab Kursiun. bilangnya Pak Ustaz, orang Arab bilangnya Ya. rialain. Kenapa Pak Ustaz? Rialain katanya. Iya, ini rialain. Nah, kalau rialain itu ketika nasab dan jar, Pak. Nah, setelah ini kita bahas. Oke. 2 rial. Ya. Kalau 2 rial, rialani. Ya. Rialan. Nah, ini konsep dasar. Bagaimana cara menjadikan isim mufrad menjadi tasniyah? Cukup dengan menambahkan alif dan nun kasroh di akhir isim mufrad. Nah, ini konsep dasar. Nah, karena isim tasniyah tergolong sebagai mu'rab, maka dia mempunyai rumus i'rab sebagaimana isim mufrad. Nah, apa rumus i'rabnya? Nah, ini Pak, ini jawabannya Pak. Oke. Ketika rafa, ingat, ketika rafa, apa itu rafa? Rafa itu domah. Enggak selalu domah, Pak. Rafa itu adalah nama posisi ketika isim menjabat sebagai apa? Sebagai mubtada, khobar, dan fa'il. Nah, oke. Ketika rafa, isim tasniyah ini tanda rafanya adalah alif dan nun kasroh. Nah, untuk pertama kita munculkan nun kasrohnya ya. Nah, nanti cukup alif saja sudah cukup. Nah, sekarang kita munculkan dulu. Ketika rafa, apa akhirnya isim tasniyah itu? Alif dan nun kasroh. Bukan dhammah nunnya, tapi kasroh. Oke, 1. Sekarang ketika nasab.
Ingat, apa itu nasab? Nasab itu adalah Posisi isim ya, isim sebagai maf'ul. sebagai maf'ul bih, Maf'ul ya. bih. Nasab dan jer. Nah, sekarang jer. Kapan isim disebut jer? Apabila dijerkan, didahului oleh jer. Sebelumnya ada kalimat huruf jet. Ada huruf jer. Nah, ketika dia didahului oleh huruf jer atau huruf qasam atau menjadi mudhofun ilaih, maka tanda jernya adalah ya dan nun kasroh. Ya, dan nun kasrah. Ini yang ditanyakan Pak Basarun tadi ya. Kenapa rialain? Nah, kenapa bukan rialan, rialain? Nah, ini dia Pak. Oke. Kenapa pakai ya dan nun? Karena dia hukumnya nasab dan jer. Jadi isim tasniyah itu ketika dia nasab atau ketika dia jer, maka baris akhir atau huruf akhirnya itu adalah ya dan nun kasroh. Bukan lagi alif dan nun kasroh. Tapi ya dan nun kasroh. Ingat, nunnya kasroh. Bukan fathah ataupun bukan doma. Nah, jadi mulai saat ini jangan dipahami lagi rofa itu selalu dengan domah. Tidak. Nah, gitu Pak Basarun ya. Ya. Jangan pahami lagi rofa itu selalu dengan domah. Kapan rofa itu dengan domah? Nah, itu ketika isim dia berbentuk isim mufrad. Ketika berbentuk isim mufrad baru dengan domah. Tapi kalau kalimat itu berbentuk isim tasniyah dan dia beri'rab rafa, maka tanda rafa'nya alif dan nun kasrah, bukan dhammah. Contoh, misalnya telah datang misalnya dua orang Muhammad Yazid dengan Muhammad Farhan misalnya. Ja'a. Nah, dua orang Muhammad. Berarti ketika Muhammadani. Muhammad atau Muhammadaini. Nah, Muhammadani ya. Ja'a Muhammadani. Nah, itu bacaannya Muhammadani. Ya. Kenapa di sini harus pakai alif dan nun, Bapak Ibu? Karena rafa. Karena dia berposisi sebagai fa'il. Ya, yang mana fa'il itu hukumnya rafa. Dan isim tasniyah ketika rafa itu dengan alif dan nun kasrah. Jangan bacanya Muhammadanu, tapi Muhammadani. Tanda rafa'nya alif dan nun kasrah. Tapi kalau isim mufrad ja'a Muhammadun, dun tanda rafa'nya dhammah. Nah, itu bedanya Bapak Ibu antara isim mufrad dengan isim musanna. Oke, satu. Sekarang yang kedua. Dua orang bakar. Apa bahasa Arabnya, Bapak Ibu? Kalau bakrun kan seorang bakar. Kalau dua orang, ro'a bakroni, dua orang Muhammad. Muhammadaini atau Muhammadani? Muhammadaini. Ya, Muhammadaini. Kenapa di sini Muhammadaini bukan Muhammadani? Karena dia maf'ul bih. Karena dia maf'ul bih, karena dia nasab hukumnya. Isim tasniyah ketika nasab itu dengan ya dan nun kasrah. Itu makanya di sini Muhammadaini. Tapi bakroni kenapa pakai alif dan nun? Karena dia fa'il. Ya, karena dia fa'il itu makanya dengan alif dan nun kasrah. Nah, berarti cara nerjemahnya gimana Bapak Ibu? Ro'a bakroni Muhammadaini.
Dua Bakar melihat dua Muhammad. Nah, dua orang Bakar itu telah melihat dua orang Muhammad. Nah, seperti itu ya. Ini contoh saja. Jadi bakarnya ada dua namanya. Di sekolah itu ada bakar apa, kemudian bakar yang satunya gitu ya. Ada dua orang. Nah, Muhammad juga ada dua. Ada Muhammad Yazid dengan Muhammad Farhan misalnya. Jadi dua orang bakar itu telah melihat dua orang Muhammad. Oke. Paham Bapak Ibu kenapa di atas Muhammadani di bawah Muhammadaini? Karena posisinya Karena posisinya berbeda. Muhammadani yang di atas menjadi fa'il, sementara Muhammadaini yang di bawah menjadi maf'ul. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Bakar telah bertemu dengan dua orang Muhammad. Berarti Marro Bakrun. Bakrun, oke. Muhammadaini. Muhammadani atau Muhammadaini? Muhammadaini. Muhammadaini. Ya, Muhammadaini. Kenapa bukan Muhammadani? Karena dia maf'ul bih. Karena posisinya majrur dengan bi. Majrur Nah, dia dijerkan oleh bi. Bi Muhammadaini. Ya, bi Muhammadaini. Nah, ingat ketika nasab dan jer itu tanda jernya adalah ya dan nun kasroh. Nah, ini yang perlu dipahami betul Bapak Ibu ya. Ketika nasab dan jer sama dia, yaitu dengan ya dan nun kasroh. Marra Bakrun bi Muhammadaini. Nah, bi Muhammadaini. Bakar telah bertemu dengan dua orang Muhammad. Oke. Jadi Muhammadani hukumnya rofa sebagai fa'il. Kalau Muhammadaini yang kedua hukumnya nasab sebagai maf'ul bi. Kemudian Muhammadaini yang ketiga jer sebagai majrur dengan huruf jer. Oke. Kalau kita analisis dengan PHTA, kira-kira gimana gambarannya Bapak Ibu? Nah, sekarang Muhammadani. Muhammadani. Posisinya kira-kira apa Bapak Ibu? Fa'il. Oke, posisinya fa'il. Oke, hukumnya Rofa. Nah, hukumnya rofa ya, karena fa'il selalu rofa. Oke. Sekarang tanda rofanya, kira-kira apa tanda rofa Muhammadani? Alif. Nun. Nah, ini dia. Alif dan nun kasroh. Ya. Alif. Boleh disebut lengkap ya. Alif dan Nun. Alif dan nun. Oke. Kemudian alasannya apa Bapak Ibu? Kenapa dengan alif dan nun? Karena isim musanna. Nah, jawabannya karena dia isim isim musanna atau tasniyah. Nah, gini caranya. Ya, Muhammadani posisinya fa'il, hukumnya rofa, tanda rofanya alif dan nun, alasannya karena dia isim tasniyah. Nah, gitu. Bukan dhammah ya Bapak Ibu, bukan dhammah. Kalau dhammah hanya untuk isim mufrad yang di atas. Nah, sekarang Bakroni. Kira-kira posisinya apa? Bakroni. Fa'il. Nah, sama ya, posisinya fa'il, hukumnya rofa. Tanda rofanya alif dan nun. Nah, alif dan nun kayak sama ya, karena dia isim musanna. Isim musanna. Oke. Nah, sekarang Muhammadaini Bapak Ibu. Kira-kira posisinya apa ini Muhammadaini? Majrur. Oke, posisinya maf'ul bih ya. Nah, maf'ul bih. Hukumnya, kalau maf'ul bih hukumnya apa, Pak? Nasab. Oke, hukumnya nasab.
Nah, sekarang tanda nasabnya apa Muhammadaini? Ya. Alif. Ya Ya dan nun. dan nun. Nah, Ya dan bukan nun. alif dan nun ya, tapi ya dan Ya nun. Ya dan nun. Nah, sesuai dengan rumus ini. Ya dan nun. Oke, alasannya karena dia Isim musanna. isim musanna. Oke. Nah, sekarang marra bakrun bi Muhammadaini. Nah, sekarang bakrun Bapak Ibu. Bakrun adalah fa'il. Nah, posisinya fa'il. Oke, terus hukumnya. Rafa. Hukumnya rofa. Tanda rofanya Doma. Doma. kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Nah, Isim karena isim mufrad. mufrad. Kalau bakroni kenapa alif dan nun? Karena isim musanna. Nah, karena isim musanna atau isim tasniyah. Ya. Nah, kelihatan bedanya antara isim mufrad dengan isim tasniyah. Jadi kalau tasniyah bukan dengan dhammah lagi, tapi dengan alif dan nun. Oke, terakhir Muhammadaini Bapak Ibu. Muhammadaini posisinya Majrur. Majrur majrur dengan huruf. ya, majrur dengan Huruf. dengan bi. Oke, langsung Huruf kita sebutkan jar. hurufnya, huruf bi. Oke. Nah, hukumnya Majrur. Ya, Jar. jar. Oke, tanda jarnya Bapak Ibu. Ya. Ya dan nun. Dan nun. Nah, tanda jarnya ya dan nun. Oke, alasannya kenapa ya dan nun? Isim musanna. Musanna. Ya isim musanna. Seperti ini. Nah, jadi itu bedanya, sangat mudah ya. Sangat mudah insya Allah. Kalau isim mufrad ketika rafa dengan dhamma, tapi kalau isim tasniyah ketika rafa dengan alif dan nun kasroh. Isim mufrad ketika nasab dengan fathah, tapi isim tasniyah dengan ya dan nun. Begitu juga isim mufrad ketika jar dengan kasroh, tapi kalau tasniyah dengan Ya dan nun. dan nun. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Mudah Pak ya? Udah Pak. Ustaz. Nah, mudah. Insya Allah mudah. Oke. Seandainya saya tambah di sini. Isim ini Ya, Pak? hukumnya ada 3 itu aja Ustaz ya. Untuk isim Pak. Ya, rofa, nasab sama jar itu hukumnya. Iya, untuk isim hanya 3. Rofa, nasab, jar. Tidak akan ada hukum yang keempat. Khusus untuk isim Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk fiil, nanti ada lagi. Ada rofa, nasab, dan jazam namanya. Nah, jazam. Nah, nanti kita bahas di bahasan fiil ya. Nah, untuk isim ini ya, untuk fiil 3 juga, rofa, nasab, dan jazam. Bedanya bukan jar. namanya ada ya. Ya, yang ketiga beda. Kalau isim namanya jar, tapi kalau untuk fiil nanti namanya jazam, Pak. Oh iya. Nah, itu bedanya ya. Oke. Seandainya saya tambahkan, telah datang satu orang Muhammad dan misalnya siapa namanya ya? Misalnya Mahmud. Kira-kira bacaannya apa Bapak Ibu? Mahmudun. Nah, bacaannya adalah Mahmudun. Kenapa di sini Mahmudun bukan Mahmudin seperti Muhammadani? Karena isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, iya. Kalau isim mufrad kembali lagi dia ke rumus dasarnya sebagai dengan dhammah ketika rafa, dengan fathah ketika nasab, dan dengan kasrah ketika jar. Nah, di sini Mahmudun sebagai apa kira-kira posisinya? Mahmudun. Mubtada. Nah, ingat Bapak Ibu, mungkin baru ya, untuk sebagian baru. Ini namanya huruf athof. Apa namanya? Huruf athof. Dalam bahasa kita disebut juga dengan kata sambung, konjungsi.
Ya. Nah, dalam bahasa Arab, setiap kata sesudah huruf athof, nama posisinya kita sebut dengan ma'tuf. Oh, baru lagi nih Pak Ustadz. Nah, ini agak baru, Pak. Ya. Jadi setiap kata sesudah huruf athof itu nama posisinya adalah ma'tuf. Ya, nama posisinya ma'tuf. Oke. Sekarang hukumnya, nah kira-kira mahmudun hukumnya apa? Hukumnya fa'il. Nah, hukumnya nanti mengikuti ma'tuf alaihnya, Pak. Nah, jadi ada ma'tuf, kemudian ada ma'tuf alaih. Apa itu ma'tuf alaih? Ma'tuf alaih itu adalah kata tempat penyambungannya. Nah, di sini yang menjadi ma'tuf alaih adalah Muhammadani. Oke, saya nanya Bapak Ibu, Muhammadani ini rofa, nasab, atau jer? Rofa. Kenapa rofa? Karena dia fa'il. Karena dia fa'il. Oke. Berarti ma'tufnya juga harus rofa. Terus rofa. Nah, itu konsepnya. Jadi ma'tuf itu mengikuti hukum dari ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf alaihnya rofa, maka ma'tufnya juga Rofa. rofa. Nah, itu makanya mahmudun bacaannya. Oke, berarti hukumnya apa mahmudun? Rofa. Nah, hukumnya rofa, Pak ya. Hukumnya rofa. Tanda rofanya apa kira-kira? Mahmudun. Roma. Oke, dhammah. Kenapa dhammah, Bapak Ibu? Nah, karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Nah, mahmudun. Ingat, saya ulangi. Setiap kata sesudah huruf athof, ini posisinya namanya ma'tuf. Oke. Yang mana hukumnya nanti menyesuaikan dengan ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Nah, ma'tuf alaih. Kalau ma'tuf alaihnya rofa, maka hukumnya juga rofa. Tapi kenapa barisnya beda? Muhammadani dengan Mahmudun. Kenapa nggak sama-sama Muhammadani wa Mahmudi? Kenapa nggak seperti itu, Bapak Ibu? Karena Mahmudnya beda. Nah, karena jenis katanya beda. Muhammadani sebagai isim tasniyah atau isim musanna. Sementara kalau Mahmudun dia isim mufrad. Mereka punya tanda rofa yang berbeda. Nah, paham Bapak Ibu? Paham. Oke. Sekarang ra'a bakroni Muhammadaini. Kira-kira Mahmudan, Mahmudin, atau Mahmudun? Mahmudan. Mahmudan atau Mahmudun, Pak? Mahmudan. Nah, Mahmudan. Kenapa Mahmudan bukan Mahmudin? Karena mengikut ma'tuf alaih. Nah, karena dia ngikutin ma'tuf alaihnya. Oke, ma'tuf alaihnya saya tanya Bapak Ibu, rofa, nasab, atau jer ini Muhammadaini? Nasab. Sehingga ma'tufnya juga harus nasab. Karena ma'tufnya dalam bentuk isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah fathah. Nah, bukan ya dan nun, tapi fathah. Mahmudan. Oke, kalau kita analisis Mahmudan posisinya sebagai sebagai ma'tuf. Oke, hukumnya nasab. Oke, tanda nasabnya, Pak? Fathah. Kenapa fathah? Nah, karena dia isim mufrad. Oke. Sekarang terakhir, marra bakrun bi Muhammadaini wa Mahmudan atau Mahmudun? Nah, Mahmudin ya. Mahmudin. Kenapa Mahmudin? Karena mengikuti hukum ma'tuf alaih. Nah, karena mengikuti hukum ma'tuf alaih. Karena ma'tuf alaihnya jer, maka ma'tufnya juga harus jer. Nah, berarti Mahmudin posisinya sebagai ma'tuf. Hukumnya jer, tanda jernya kasroh karena dia isim mufrad. B-nya cuma sekali aja Pak Ustadz, B-nya. B-nya sekali, Pak. B-nya cukup sekali. Ya, karena sudah ada waw.
Nah, jadi waw ini seolah-olah meringkas gitu ya. Misalnya kita kalau dalam bahasa Indonesia kan, misalnya saya memukul Budi dan Andi, kan nggak perlu diulang. Saya memukul Budi dan saya memukul Andi, kan nggak perlu diulang. Ya, betul. Karena sudah diwakili oleh dan gitu ya. Waw apa namanya Ustaz? Waw atof, Pak. Baik. Nah, waw atof. Oke, supaya nggak lupa saya tuliskan ya. Setiap kata yang terletak sesudah huruf atof disebut dengan ma'tuf. Ya. Dan hukumnya mengikuti ma'tuf alaih. Nah, ma'tuf alaih. Apa itu ma'tuf alaih? Kata sebelum huruf sebelum huruf atof. Nah, itu namanya ma'tuf alaih. Nah, gitu Pak ya. Ya. Setiap kata yang terletak sesudah huruf atof itu disebut dengan ma'tuf dan hukumnya mengikuti ma'tuf alaih. Huruf atof itu hanya waw ya Pak Ustadz? Ada 10 Pak. Kalau saya sebutkan langsung nanti ini pusing. Baik Pak Ustadz. Nah, jadi ada 10 nanti waw fa tsumma au am ima balla lakin hatta. Nah, itu huruf atof. Nah, nanti ya, nanti pas di waktunya kita sebutkan, Pak. Nah, untuk sementara cukup paham huruf atof itu waw dulu. Ya. Jadi huruf atof itu waw. Salah satunya ya. Nah, oke. Nah, ini yang kedua namanya isim musanna atau tasniyah. Oke, paham Bapak Ibu? Kita lanjut? Paham. Oke. Sekarang kita masuk yang ketiga Bapak Ibu, yaitu jamak taksir namanya. Ya, jamak taksir atau kita sebut juga dengan kata plural. Ya, tidak beraturan. Nah, apa itu jamak taksir? Yaitu setiap kata yang berubah dari bentuk isim mufrad tapi tidak beraturan. Nah, itu disebut dengan jamak taksir, Bapak Ibu ya. Jadi jamak taksir itu adalah setiap kata yang berubah dari bentuk isim mufrad tapi tidak beraturan. Ya. Hanya bisa dicek di kamus. Nah, hanya bisa dicek di kamus bahasa Arab ya. Serta diterjemahkan dengan beberapa. Nah, ini yang disebut dengan jamak taksir. Nah, jadi jamak taksir ini dia mengandung makna banyak, Bapak Ibu, ya, mengandung makna beberapa. Tapi bagaimana bentuknya itu harus kita cek langsung di kamus. Nah, contoh, ya, misalnya baitun, ya, baitun. Kita ingin menjadikannya menjadi beberapa rumah. Nah, apa jamak taksirnya? Kalau baitun kan satu rumah. Kalau jamak taksirnya Buyutun. Nah, jamak taksirnya buyutun. Biasanya kalau Bapak Ibu nyari di kamus, nah, itu di tengah-tengah kalimatnya ada jim seperti ini. Nah, jim ini melambangkan jamak taksir. Oh, gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu ngelihat Mahmud Yunus, ya, kamus Mahmud Yunus, nah itu sering seperti ini munculannya, tampilannya. Baitun, kemudian ada jim, nah setelah jim itu ada buyut.
Nah, berarti yang sesudah jim itu adalah jamak taksir. Jamak taksir dari baitun. Artinya beberapa rumah. Beberapa rumah. Oke, contoh lain, jawal. Apa jamak taksir jawalun? Nah, nanti kalau kita cek di kamus, itu jamak taksirnya adalah jawalatun. Oh. Nah, nggak beraturan, Pak, nggak bisa kita terka. Ya, ini kenapa saya tahu? Nah, karena saya ngeceknya duluan, karena saya belajarnya duluan. Nah, itu makanya tahu, Pak. Jawalatun. Nah, jawalun artinya beberapa HP ya. Nah, jadi bagaimana cara kita tahu banyak tentang jamak taksir? Nah, caranya adalah dengan sering ngecek kamus. Jadi kalau misalnya nih ada kata apapun yang kita ingin tahu jamak taksirnya, nah kita harus rajin melihat kamus, Pak. Nah itu ininya, itu caranya ya. Nah contoh lain misalnya asadun. Ya, asadun. Apa arti asadun, Bapak Ibu? Singa. Nah, singa. Apa jamak taksirnya? Nah ini jamak taksirnya. Nah, apa jamak taksirnya, Bu? Usdun. Nah, jadi kadang jamak taksirnya itu hanya berubah baris saja, harkat saja. Kalau asadun itu artinya seekor singa, tapi kalau usdun beberapa ekor singa. Ya. Beberapa ekor singa. Nah, gitu ya. Jadi perubahan jamak taksir ini nggak bisa diterka. Sekali lagi saya jelaskan, tidak bisa diterka. Hanya bisa dicek di kamus. Contoh lain. Pak Ustadz, semua jamak taksir tidak beraturan ya Pak Ustadz? Kalau bahasa Inggris kan ada yang beraturan dan tidak beraturan. Nah, kalau bahasa Inggris kan ada yang beraturan, ada yang enggak. Kalau jamak taksir dalam bahasa Arab itu semuanya tidak ada yang beraturan, Pak. Masya Allah, pening banget hafalnya ya. Nah, nggak pening juga sih Pak, pembiasaan aja Pak. Ada kamus khusus ini tentang jamak taksir, bisa di-download di Play Store ya. Jadi ada kamus yang sudah menghimpun semua jamak taksir. Jadi Bapak kalau melihat jamak taksir laptop misalnya, hasub, nah, cek di kamus itu ada. Misalnya apa lagi? Qalamun, pulpen. Apa jamak taksirnya? Aqlamun. Nah, aqlamun. Ya, aqlamun. Kalbun. Apa itu kalbun? Anjing. Guguk ya. Jamak taksirnya? Kulubun. Kilab. Oh, kilab. Ya. Kalau kulub itu kolbun, Pak. Oh, kulub itu kalbun. Kolbun hati, jamak taksirnya kulubun. Lahum qulubun la yafqahuna biha kan? Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami. Nah, sekali lagi qalbun jamaknya qulubun. Kalau kalbun jamaknya kilabun atau aklab. Nah, jamak taksir itu kadang lebih dari satu. Bisa juga aklab. Ya, aklabun. Ya, beberapa ekor guguk ya. Kalbun, kilabun, aklab. Qalbun, qulubun. Sodrun. Apa jamak taksir sodrun? Nah, sudurun ya. Apa arti sodrun? Dada ya. Sodrun. Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan sekali lagi, kalau ingin mengoleksi banyak jamak taksir, maka Bapak Ibu harus rajin-rajin ngecek kamus. Nah, kamus yang saya rekomendasikan untuk awal-awal itu adalah kamus Mahmud Yunus yang kemarin kita share di grup ya. Nah, itu siapa? Mas Fahmi kemarin kalau nggak salah. Nah, itu sudah di-share. Nah, itu bisa dicek di sana, Pak. Setiap kata isim mufrad pasti ada jamak taksirnya. Maaf, jadi untuk isim musana atau isim tasniah tidak ada yang tidak beraturan saja, semua berpola ya. Kalau isim tasniah, nah itu berpola Pak. Jadi nggak perlu lihat kamus kalau isim tasniah. Jadi semua berpolanya. Iya. Alif dan nun atau tinggal ya. menambahkan alif dan nun atau ya dan nun.
Nah, kalau alif dan nun itu ketika rofa, kalau ya dan nun ketika nasab dan jar. Nah, gitu. Ya. Rajulun, apa jamak rajulun? Rijalun. Kalau rajulun seorang laki-laki, kalau rijalun Banyak laki-laki. banyak laki-laki atau beberapa orang laki-laki. Nah, Imra'atun. karena Imra'atun. Apa Ustaz? imro'ah. Ya, imro'ah. Imro'atun. Apa jamak taksirnya? Nggak tahu. Nah, imro'ah. Imro'ah atau almar'ah ya. Nah, ini agak unik Pak, imro'ah ini. Nah, ini sama-sama mufrad, almar'ah atau imro'ah. Nah, itu nanti jamaknya an-nisa. Oh, lain. Ya, an-nisa. Imro'ah, almar'ah, an-nisa. Wah, bunyi Pak Ustaz. Nah, bisa juga niswah. Ya, an-niswah. Niswah itu jamak juga. Nah, Jadi kalau imro'atun, surat An-Nisa itu artinya banyak perempuan gitu ya Ustaz? iya. Oh. An-nisa beberapa perempuan atau perempuan-perempuan, nah ya, an-niswah. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah sekarang kita lanjut. Kalau jamak taksir, nah jamak taksir ini agak gampang ngafal rumusnya, karena rumusnya sama dengan isim mufrad, Bapak Ibu. Masih ingat? Masih ingat isim mufrad? Masih. Nah, rumusnya sama persis dengan isim mufrad. Jadi kalau sudah hafal isim mufrad, nah pasti hafal rumus jamak taksir ya. Nah, apa rumusnya? Ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, kemudian ketika jar dengan kasrah. Nah, hanya beda bentuk saja dengan isim mufrad. Tapi kalau rumusnya sama. Contoh, misalnya gini. Nah, apa bacaannya, Bapak Ibu? Ja'ar Ar-rijalu. Nah, ja'ar rijalu. Kenapa lu, Bu? Mbak? Ja'ar Karena rijalu. dia mufrad. Nah, karena posisinya sebagai fa'il. Nah, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Nah, dhammah ya. Kenapa dhammah? Karena dia jamak taksir. Nah, karena dia jamak taksir. Ja'ar rijalu wal mar'atani. Mar'atani atau wal mar'atanu, Bapak Ibu? Wal Mar'atani. mar'atani ya. Karena mar'atani ini adalah isim tasni, isim tasniyah. Isim tasniyah ketika rafa dengan alif dan nun. Sementara ar-rijalu ketika rafa dengan dhammah. Ya, karena dia jamak taksir. Oke, sekarang ra'aitu ar-rija. Kira-kira apa bacaannya? Ra'aitu ar-rijala wal mar'ataini. Nah, ra'aitu rijala ya. Kenapa rijala? Karena dia sebagai maf'ul bih. Oke, terus wal mar'ataini. Kenapa mar'ataini bukan mar'atana? Karena isim musanna. Nah, karena dia isim musanna yang ma'tuf kepada ar-rijala. Karena ar-rijala nasab, maka mar'ataini juga nasab. Tapi bedanya tanda nasabnya berbeda. Kalau jamak taksir dengan fathah, tapi kalau isim tasniyah dengan ya dan nun. Oke. Marartu birrijali. Nah, birrijali wal mar'ataini. Nah, wal mar'ataini. Ya, marartu birrijali wal mar'ataini. Oke, wal mar'ataini. Nah, oke.
Sekarang kita i'rab lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan lancar ya. Oke. Ar-rijalu. Kira-kira ar-rijalu posisinya sebagai apa? Ar-rijalu. Rijalu. Posisinya Fa'il. fa'il. Oke. Kenapa fa'il? Ja'ar rijalu. Karena setelah fi'il. Karena terletak sesudah fi'il. Oke. Hukumnya Bapak Ibu. Hukumnya Rofa. Rofa. Tanda rofanya doma. Doma. Oke. Kenapa doma? Alasannya? Isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad atau jamak taksir, Pak? Oh iya, jamak iya, taksir. Ini. Taksir. Ya, rajulun. Rijalun. Rajulun jamak taksirnya rijalun. Oke, berarti kenapa dhammah tanda rafa'nya? Karena dia jamak jamak taksir. Oke, sekarang waw. PHTA atau JFH Bapak Ibu? Waw. JFH. Karena dia haraf berarti JFH ya. Oke, jenisnya kira-kira waw itu apa jenisnya waw? Atof. Huruf atof. Oke. Fungsinya menghubungkan kata setelahnya dengan yang sebelumnya. Agak panjang ini ya. Oke, apa hukumnya? Mabni fathah. Ya, mabni fathah. Seperti ini ya, mabni fathah. Ingat, semua huruf itu selalu mabni. Oke, sekarang mar'atani Bapak Ibu. Mar'atani, kira-kira sebagai apa posisinya? Sebagai ma'tuf. Ya kan kelihatan gembira banget kan? Hukumnya? Kita cek ma'tuf alaihnya. Ma'tuf alaihnya rofa, nasab atau jar? Rofa. Berarti hukumnya juga rofa. Tanda rofanya? Alif dan nun kasroh. Alif dan nun. Kenapa alif dan nun? Karena dia isim isim tasniyah. Isim tasniyah atau isim musanna ya. Sama itu. Oke, nah sekarang ar-rijala Bapak Ibu. Bersama ar-rijala posisinya maf'ul bi. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Alasannya karena dia jamak taksir ya. Karena dia jamak taksir. Oke, sekarang mar'ata ini di jumlah ketiga. Mar'ata ini kira-kira posisinya sebagai apa? Ma'tuf. Ya, hukumnya rofa, nasab atau jar? Jar ya. Kenapa jar? Karena ma'tuf alaihnya juga jar. Oke. Marartu birrijali wal mar'ataini. Oke, hukumnya jar, tanda jarnya ya dan nun kasroh. Alasannya karena dia isim musanna atau isim tasniyah. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ragu? Bisa dipahami ya? Bisa. Gampang ya Pak ya? Jangan lupa. Gampang ini. Saya kasih harkat supaya nggak ragu. Oke, ini sodrun ya. Sodrun, jamaknya sudurun. Oke, qalbun, jamaknya qulubun. Qalbun, jamaknya qulubun. Kalau kalbun kilabun atau aklabun. Kalau qalamun baru aqlamun. Oke, nah seperti ini. Nah, sekarang saya bikin
apa namanya? Bapak Ibu translate ke bahasa Arab ya. Ini latihannya sebelum kita ini. Kira-kira bahasa Arabnya apa? Hamid, 2 orang siswa, dan beberapa orang laki-laki membaca 2 buku di 2 perpustakaan. Nah, jadikan dia ke jumlah fi'liyah. Ya. Jadikan dia ke jumlah fi'liyah. Kira-kira dia jadi apa? Qoro'a. Oke. Oke. Kalau ketemu dengan soal seperti ini, ya, yang perlu kita perhatikan dulu dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya. Nah, kalau misalnya saya bilang pindahkan ke jumlah fi'liyah, berarti rumus yang harus kita tentukan apa, Bapak Ibu? Kalau fi'liyah. Dan fa'il. Dulu, kemudian kemudian fa'il, kemudian baru maf'ul bih kalau ada ya. Kalau ada. Nah, sekarang kita lihat kira-kira di kalimat ini ada fi'il atau enggak? Hamid, 2 orang siswa dan beberapa orang laki-laki membaca. Nah, kita tambahkan telah ya, supaya jelas. Telah membaca 2 buku di 2 perpustakaan. Berarti ada fi'il di sini? Ada, yaitu membaca. Oke. Nah, sekarang langsung kita pindahkan. Berarti membacanya di depan ya, karena dia jumlah fi'liyah. Apa bahasa Arab membaca? Qoro'a. Oke, selesai 1. Nah, qoro'a fi'il. Dia butuh kepada apa? Kalau ada fi'il butuh kepada fa'il. Kira-kira mana fa'ilnya Bapak Ibu? Hamid, Hamid, beberapa orang laki-laki. Yang dihukumi fa'il sampai sini ya. Oke. Tapi hukumnya beda-beda ini. Kira-kira Hamid isim mufrad, jamak taksir atau tasniyah? Isim mufrad. 2 orang siswa, isim tasniyah, jamak taksir atau isim mufrad? Isim tasniyah. Isim tasniyah. Beberapa laki-laki, jamak taksir, isim mufrad atau tasniyah? Jamak taksir. Nah, jamak taksir. Nah, berarti harkatnya beda-beda ya. Oke. Sekarang Hamid dulu Bapak Ibu. Qara'a apa ini? Hamidan, Hamidun. Kenapa dun, Pak? Karena karena posisinya sebagai fa'il. Hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Nah, jadi pola jawabannya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saya tanya kenapa bacaannya seperti ini, Bapak Ibu tinggal jawab karena dia posisinya sebagai ini, hukumnya ini, tandanya ini, dan alasannya ini. Baik, Pak Ustaz. Siap. Oke. Siap. Qara'a Hamidun. Oke, terus. 2 orang siswa. Tolibaini atau tolibani? Tolibani. Kenapa tolibani bukan tolibaini? Karena dia alai. Maftu alai. Hukumnya posisinya sebagai maftu alai. Hukumnya rofa. Apa tadi? Karena dia maftu. Posisinya maftu alai. Ingat, bukan maktuf alaih. Bukan maktuf alaih, tapi maktuf, Pak. Oh ya, maktuf. Posisinya maktuf, ya.
hukumnya rofa, tanda rofaknya alif Tanda nun, rofaknya alif dan nun, nun karena dia isim tasni. isim tasniyah. Ya. Oke. Qara'a Hamidun wa talibani, dan Wa beberapa laki-laki. warijalun, rijalun, warijalun, Lan lin lun. lun, rijalun. Kenapa lun, Pak? karena Karena dia posisi maktuf. maktuf. karena dia maktuf Maktuf hukumnya dan rofa, hukumnya rofa Hukumnya dan rofa, tanda rofanya tanda domah, rofaknya rofanya doma, doma, alasannya 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 jamak dia Ah, jamak oke. taksir. Nah, jawabannya kenapa rijalun dhammah? Karena posisinya sebagai maktuf, hukumnya rofa, tanda rofaknya dhammah karena dia jamak Jamak taksir. taksir. Nah, seperti itu ya. Qara'a Hamidun wa talibani wa rijalun. Nah, kita bagi. kira di sini ada maf'ulnya nggak? Ada Ada. Mana, Pak? tidak ada. Dua buku. dua buku, Membaca. Ini kan fi'il nih. Membaca, ya iya. dua buku. Nah, ini fi'il ya. Ya, Nah, yang tiga ini taruhlah kita anggap sebagai hukum fa'il. Kita kasih warna hijau ya. ya Sekarang mana yang maf'ul, Pak? dua buku. Dua buku. Nah, dua buku ya. Berarti dua buku ini menjadi maf'ul bih. Nah, sekarang kira-kira apa bacaannya? Dua buku. Tabaini, Kitabani atau kitabaini? tabaini, Tabaini. Kitabaini. Kenapa bukan kitabani? karena maf'ul Karena bih. posisinya sebagai maf'ul bih. Nah, karena posisinya maf'ul bih. Maf'ul bih itu hukumnya Nasab, tanda Tandanya nasabnya ya dan nun, karena dia isim Isim tasniyah. karena dia isim tasniyah. Qara Hamidun wa talibani wa rijalun kitabaini ya. Kemudian di dua perpustakaan. Kira-kira ini apa ini? Dua perpustakaan. Di maktabaini. Maktabaini. Jar majrur berarti ya. Jadi fil maktabai atau maktabatai. Maktabaini. Kalau maktab kantor. Kalau maktab kantor, maktabaini di dua kantor. Kalau perpustakaan maktabatun. Maktabataini. Ya, fil maktabataini. Maktabataini. Kenapa maktabataini bukan maktabatani? Karena dia majrur dengan fi. Karena dia majrur dengan fi. Hukumnya jer, tanda jernya ya dan nun karena dia isim tasniyah. Nah, gitu. Dizikirkan aja itu, Pak ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi jangan takut dulu kalau ngelihat kalimat panjang. Karena panjangnya itu hanya bahasa kita aja. Kalau bahasa Arabnya pendek seperti ini. Ya. Qara'a Hamidun wa talibani wa rijalun kitabaini fil maktabataini. Hamid, dua orang siswa dan beberapa orang laki-laki telah membaca dua buku di dua perpustakaan. Nah, sekarang kita i'rab cepat Bapak Ibu. Hamidun. Posisinya PHTA ya. Hamidun. Posisinya fa'il. Hukumnya rofa. Nya domah. Tandanya domah. Alasannya isim mufrad. Oke, sekarang wow. Atau. Nah, PHTA atau JFH? JFH. Oke, wow jenisnya. Huruf atau fungsinya. Menghubungkan setelahnya dengan kata sebelumnya. Nah, menghubungkan kata setelahnya dengan kata sebelumnya. Hukumnya mabni fathah. Nah, mabni fathah. Oke, talibani. Mabni fathah.
Tolibani. Posisinya maktuf. Maktuf. Posisinya maktuf, hukumnya rofa, tanda rofanya alif dan nun. Rofanya alif dan nun. Alasannya karena dia isim tasniyah tasniyah. atau isim musanna ya. Oke, rijalun Bapak Ibu. Rijalun posisinya maktuf. maktuf, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Alasannya karena dia jamak taksir. Oke, kita baini. Kita baini. Posisinya maf'ul Ya, hukumnya nasab. ada nasabnya Ya dan nun. Oke. Karena isim tasniyah. Nah, karena dia isim tasniyah. Mana yang lebih mudah, isim tasniyah atau musanna, Bapak Ibu? tasniyah. Tasniyah. Tasniyah Musana ya. juga mudah musana. Mudah. Isim Oke. musanna. Kita sepakati tasniyah aja Pak ya, supaya Ya, lebih mudah ya. Oke. Ya, Pak. Kita ini posisinya sebagai maf'ul bih, hukumnya nasab, tanda nasabnya ya dan nun, alasannya karena dia isim tasniyah. Oke, sekarang fi. Fi JFH. Hukumnya Huruf jar. huruf jar. Hukumnya Apa? menjarkan kata setelahnya. Menjarkan huruf. Oke, jenisnya huruf jar, fungsinya menjarkan isim setelahnya, hukumnya mabni sukun. Terakhir, maktabataini. Posisinya majrur. Majrur. Hukumnya jar. Tandanya ya dan nun. Ya. Alasannya isim Karena tasniyah. Alasannya karena dia isim tasniyah. Nah, seperti itu. Gitulah perjuangan kita dalam menganalisis kata bahasa Arab ya. Jadi nanti semakin kita nambah materi, nah semuanya bisa kita analisis seperti ini ya. Masih ada berapa lagi nih? Masih ada 7 lagi ya Pak ya? Ya. Nah, 7 lagi. Nah, caranya sama. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa ngetes kecepatan nanti di rumah ya. Misalnya qara'a Hamidun posisinya fa'il, hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah, alasannya karena dia isim mufrad. Kemudian Thalibani posisinya maktuf, hukumnya rafa, tanda rafa'nya alif dan nun, alasannya karena dia isim tasniyah. Rijalun posisinya maktuf, hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah karena dia jamak taksir. Kitabah ini hukumnya posisinya maf'ul bih, hukumnya nasab, tanda nasabnya ya dan nun, alasannya karena dia isim tasniyah. Fi jenisnya huruf jar, fungsinya menjarkan isim setelahnya, hukumnya mabni sukun. Maktabata ini posisinya majrur dengan fi, hukumnya jar, tanda jarnya ya dan nun, alasannya karena dia isim tasniyah. Nah, dibiasakan seperti itu ya. Itu kalau orang pesantren bilangnya ngi'rab Bapak Ibu. Nah, ngi'rab ya. Ngi'rab. Nah, tapi kalau di pesantren pakai bahasa Arab. Tapi kita cukup dengan bahasa seperti ini, udah setara itu insya Allah. Ya. Nah, nama yang seperti ini namanya ngi'rab Pak. Ngi'rab. Ya, ngi'rab. Nah, coba i'rabkan kata ini. Nah, kalau pesantren gitu. Kalau kita namanya analisis ya. I'rab itu sama dengan menganalisis. I'rabkan kata ini gitu Pak Ustaz. Ya, i'rabkan Hamid misalnya. Nah, itu maksudnya barusan seperti yang barusan itu. Tapi pakai bahasa Arab nanyanya Pak Ustaz. Kalau di pondok biasanya pakai bahasa Arab, Pak. Misalnya Hamidun ya. Hamidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Waw harfu atfin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Talibani misalnya. Talibani ismun ma'tufun 'ala Hamidun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati fi mahalli raf'in li'annahu ismul musanna. Gitu Pak Ustaz. Nah, gitu Pak. Kalau pesantren gitu. Tapi kita cukup yang tadi. Ya. Hamidun posisinya fa'il, kayak gitu Pak Ustaz. Enak kayak Pak Ustaz tadi aja. Nah, kita cicil, Pak. Ya, kita cicil. Kita mulai dari yang bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau sudah lancar, nah kalau ada kesempatan nanti kita Arabkan ya. Oke. Maaf Ustaz, kalau misalnya Hamidonya ini kita maktufkan, yang kemudian yang Thalibani jadikan maktuf alaih gitu, qiraatnya berubah Ustaz ya? Oh enggak, Pak. Nah, ya bagus pertanyaannya.
Misalnya talibaninya duluan ya. Iya. Misalnya gini. Oke, apakah qira'ahnya harus dipanjangkan? Nah, jawabannya tidak, Pak. Nah, jadi fi'il itu selalu tunggal, sekalipun fa'ilnya nanti tasniyah atau jamak. Oh, gitu. Nah, jadi tetap qara'a talibani wa hamidun wa rijalun kitabaini fil maktabataini. Nah, nggak usah diubah fi'ilnya. Ustaz, tapi kenapa ada kolu, kola, atau yang kola pendek? Nah, kalau dibalik, kalau fi'ilnya nomor 2, misalnya gini. At-talibani, ya, at-talibani. Nah, qara'a. Nah, kalau seperti ini baru A-nya panjang, Pak. Qara'a Al-Qur'ana misalnya. Kalau dia jumlah ismiyah, fiilnya harus menyesuaikan diri dengan mubtada'nya. Kalau mubtada'nya tasniyah, maka fiilnya juga harus tasniyah. Nah, itu kalau jumlah ismiyah. Tapi kalau jumlah fi'liyah, sekalipun fa'ilnya tasniyah atau jamak mudzakkar atau jamak muannas atau jamak taksir, tetap saja nanti fi'ilnya mufrad. Nah, itu kaidahnya, Pak ya. Iya, Pak Ustaz. Misalnya contoh lain. Misalnya nasara. Telah menolong beberapa orang laki-laki. Rijal. Apakah nasaru atau nasara? Nasoro. Nah, cukup nasara. Nggak usah ngikutin rijal yang merupakan jamak taksir. Nah, gitu. Nasaror rijalu an-nisa'a misalnya ya. Jadi nggak perlu dia sesuaikan. Nggak perlu disesuaikan kalau jumlah fi'liyah. Tapi kalau dibalik, ar-rijalu nasaru. Nah, baru di sini harus banyak. An-nisa. Nah, itu kaidahnya. Ismiyah. Kalau jumlah ismiyah harus dia khobarnya itu harus menyesuaikan diri dengan mubtada. Dengan mubtada'nya. Tapi kalau jumlah fi'liyah, sekalipun fa'ilnya tasniyah atau jamak, tapi fi'ilnya tetap tunggal. Tetap tunggal. Jumlah fi'liyah tetap tunggal, jumlah ismiyah harus menyesuaikan. Iya. Nah, gitu Pak Suhardi ya. Iya, makasih Ustaz. Nah, ini sering salah. Ya, banyak orang yang keliru di sini, Pak. Ya. Dia samakan kalau misalnya fi'liyah. Kalau fa'ilnya jamak, fi'ilnya dia jamakkan juga. Nah, itu jarang. Itu ada sih, ada sebenarnya penggunaannya, tapi dalam bahasa Arab itu dianggap sebagai pendapat yang lemah. Nggak lazim digunakan seperti itu. Ya, karena yang sering saya sebut, dalam bahasa itu nggak ada yang salah sebenarnya. Yang ada itu lazim dan nggak lazim. Ya. Nah, bahasa seperti nasaru ar-rijalu itu nggak lazim. Ya, nggak lazim. Misalnya seperti ini nih. Nasaru ar-rijalu. Nah, itu nggak lazim, Pak. Ya. Nggak lazim digunakan. Yang lazim itu seperti ini. Nasarur rijalu an-nisa. Nah, bagus pertanyaannya, Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi ini kedepannya kita nggak salah lagi. Oke. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Mungkin tugas di rumah Bapak Ibu bisa latihan nyebut ini nih. Nyebut latihan ngi'rab tadi pakai bahasa Indonesia. Ngi'rab ya. Jadi kalau saya sebut ngi'rab artinya menganalisis. Menganalisis ngi'rab. Dilancar-lancarkan lidahnya nyebut ini Pak. Ya. Ya Pak. Ya sambil zikir juga, maksudnya setelah zikir gitu ya, baru nyebut ini. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bisa bisa dipahami dan bisa diterapkan ya dalam teks Arab. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjut besok malam ya Bapak Ibu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Pak Ustadz. Ya, wa iyyakum. Oke, saya izin duluan Bapak Ibu. Baik Pak Ustadz.